teman-teman, perkenalkan nama saya Putriani dengan NIM 41735400015. Saya akan menjelaskan tentang pengurangan limbah plastik di Indonesia dengan mengganti penggunaan plastik dengan pembungkus bahan daun kelapa. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara nomor 2 setelah Cina sebagai kontributor terbesar dunia untuk masalah plastik laut, dengan 4 sungai di antara 2 pencemar teratas secara global. Limbah plastik dalam jumlah yang sangat besar juga mempengaruhi kehidupan laut karena hewan sering terjerat dalam limbah plastik dan mati. Sebagian besar plastik tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat terurai secara hayati. Artinya, biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir, dan Indonesia memiliki banyak sekali limbah plastik. Tempat pembuangan sampah ini bisa berbahaya bagi lingkungan karena limbah plastik juga melepas bahan kimia berbahaya ke atmosfer. Kementerian Koordinator Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Global Plastic Action Partnership atau GPAP untuk mengambil pendekatan inovatif dan berbasis data untuk menyelesaikan krisis. Berdasarkan fenomena dan ulasan latar belakang tersebut, maka penulis berinisiatif untuk meneliti permasalahan tersebut dengan naskah PKMGT yang berjudul Pengurangan Limbah Plastik di Indonesia dengan mengganti penggunaan plastik dengan pembungkus bahan daun kelapa. Metode pada PKMGT ini ada deskriptif analitik yang merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada atau bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, konsekuensi yang terjadi atau tren yang sedang berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi ketika penelitian berlangsung dengan menghadirkan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik untuk analisis dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian perpustakaan atau teknik perpustakaan yang merujuk pada sumber-sumber dalam bentuk literatur atau buku, artikel dari jurnal ilmiah, dan dari situs internet yang mendukung pengumpulan data. Kedua penelitian data sekunder menggambarkan situasi-situasi atau fenomena yang terjadi yang dapat diamati dari kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Hasil pembahasan. Proses pengurangan plastik juga membutuhkan metode penanganan khusus, sebab plastik yang tidak terurai dengan baik dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Karena masalah ini, para ilmuwan dan aktivis lingkungan mengundang masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan beralih menggunakan benda-benda yang lain yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja, itu juga dilakukan untuk kebaikan bersama demi masa depan bumi di mana kita berada. Hasil pembahasan selanjutnya itu beberapa barang ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk memulai program diet plastik, sedotan stainless atau daun kelapa kering. Gagasan pada PKMGT ini merujuk pada bahan daun kelapa sebagai alternatif pengganti plastik, sebagai salah satu upaya pengendalian limbah plastik. Produk yang dikembangkan pada dasarnya ditujukan pada penyediaan kerajinan alternatif atau memperkaya repertoire benda kerajinan dengan media yang relatif mudah didapat, yaitu kelapa, terutama daun kelapa. Penggunaan produk yang dikembangkan tidak terbatas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, orang dewasa dan orang tua, wanita, pria, kelas ekonomi menengah atas, domestik dan internasional. Kesimpulannya, Kementerian Koordinator Kelautan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Global Plastic Action Partnership atau GPAP untuk mengambil pendekatan inovatif dan berbasis data untuk menyelesaikan krisis. Pohon kelapa adalah pohon yang memiliki multiguna dan hampir semua komponennya dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Penggunaan daun kelapa atau yang biasa disebut janur sering ditemui dalam pembuatan belah ketupat dan berbagai makanan khas lainnya di Indonesia. Daun kelapa ini memiliki sifat antibakteri dan antiseptik.
Sekian dan terima kasih.